Meskipun ku tak mau kau dekati diriku, namun saat aku buka pintu di hatiku, tiada lagi dirimu. Kau menjauh dari Ada hati yang begitu tulus untuk memberi rasa, justru malah terlewati dengan percuma. Ada hati yang bersiap untuk menyambut, pada akhirnya kembali pulang karena lelah yang dinanti tak juga bersambut. Aku nggak ngerti di sini antara aku yang terlalu lambat untuk mengerti kamu, atau justru kamu yang terlalu mudah untuk mengakhiri semua yang belum dimulai ini. Kira-kira begitulah bunyi prolog dari episode Kita dan Waktu yang sudah menyentuh angka 40 episode ini. Wah, terima kasih ya. Prolognya adalah suatu ungkapan penyesalan dari seseorang yang belum mengerti, namun di saat jiwa dan raganya sudah siap untuk memulai sebuah cerita, untuk mengeja, justru dia yang memberi rasa, tiba-tiba mengakhiri dan membanting setir pertanda berhenti tanpa aba-aba sama sekali. Di episode kali ini, gue bakalan menyuarakan tentang kisah-kisah mereka nih. Tentang mereka yang terlanjur melewati hal indah, yang justru mungkin hal indah tersebut belum tentu bisa terulang lagi, belum tentu bisa terjadi 2 kali. Apakah mungkin kamu salah satu orang di antaranya? Kalau memang iya, semoga episode yang ke-40 ini bisa mewakili isi hati kamu malam ini juga ya. Atau mungkin sesederhana bisa ngebuat kamu gak ngerasa nyesel sendiri. Karena yang dengerin ini gak cuman kamu pastinya. Ya pokoknya itulah. Anyway, gue pakai background musik baru lagi. Untuk apa? Ya gue pengen menyesuaikan aja sama temanya. Di sini gue bakalan bawain podcast dengan judul Jujur, Waktu Itu Aku Belum Mengerti. Jadi buat seseorang yang mungkin terlambat jatuh cinta, backsoundnya pas banget karena judulnya Tak Bisa. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. Bertemu lagi via suara bersama gue Bagas di podcast Kita dan Waktu. kau buatku, oh mati rasa. Meski ku Omong-omong, kalian apa kabar? Gue senang banget bisa ketemu dan mengudara lagi sama kalian di malam minggu kali ini. Di malam minggu yang cukup sendu ini, kalian apa kabar? Apapun dan dimanapun, gue selalu berdoa yang terbaik buat kalian, supaya kalian baik-baik aja pastinya. Mungkin buat kalian yang sedang berada di jalan pulang, lagi di mobil, lagi berkendara di jalan tol, atau lagi cuman sekedar duduk-duduk di depan beranda rumah, atau mungkin lagi memang sengaja nungguin podcast ini update pukul 20.20, atau mungkin juga dari teman-teman yang sudah beranjak untuk ke dunia mimpi. Gue pengen ucapin selamat mendengarkan. Mencintai dengan keterpaksaan memang gak akan enak. Apalagi dicintainya dengan rasa terpaksa dan hanya berbekal rasa kasihan. Dan kita jadi mikir, lo mau cuman kasihannya atau memang mau cinta sih? Namun bagaimana dengan mereka? Bagaimana sih dengan mereka yang terlanjur berjuang tanpa diminta, terlanjur jatuh di awal, namun yang diperjuangkan dan yang ingin diberi rasa justru terlalu takut, terlalu abu-abu untuk menebak tanya yang memenuhi isi kepalanya sendiri. Dan pada akhirnya, ujung-ujungnya, layaknya seekor burung yang terlalu lama berdiam di ranting pohon dan tidak menemukan jawaban apapun. Ya, orang yang berjuang di awal memutuskan untuk pergi dan terbang bebas dong. Iya gak sih? Karena buat apa nunggu sesuatu yang gak pasti, nunggu sesuatu yang gak mau ditunggu. Mungkin kalau kalian yang sulit buat mengertiin
majas-majas tadi atau diksi-diksi barusan. Gue terjemahin ya. Jadi bahasa gampangnya sih, ya lo terlambat buat jatuh cinta dan orang yang lo suka sekarang justru udah memilih buat moving on, udah memilih buat berpindah ke halaman baru. Jadi lo tuh terlambat suka, lo suka sama orangnya juga dulu suka sama lo tapi dulu, sekarang udah enggak. Orangnya sekarang udah move on, coy. Lo relate gak sih sama kisah itu? Mungkin dari banyak ya kayak percintaan, pasti ada sih orang-orang yang terjebak di kondisi atau di posisi seperti ini. Jadi gue juga pernah suka sama seseorang. Justru gue tuh gak bisa bedain antara dia tuh beneran suka atau enggak sih. Gue masih blur banget waktu itu. Karena gimana ya, gak ada bedanya antara dia baik dan dia itu suka ke gue. Karena di situ gue juga nggak mau jadi orang yang kegeeran, dan di situ gue juga nggak mau terlalu menebak-nebak. Akhirnya gue ya udah biasa aja kan. Tapi ternyata saat gue cari tahu begitu dalam, ternyata gue jadi one call away-nya dia, jadi emergency call-nya dia, dan jadi opsi pertamanya dia. Jadi setiap ada tugas-tugas kampus, pasti selalu gue yang dia hubungin duluan sebelum teman-teman yang lain. Mungkin kalau misalkan gue memang gak ada respon sama sekali, baru dia tuh ngehubungin yang lain. Tapi di saat gue pun masih bisa respon, pasti dia bakalan selalu jadiin gue opsi pertamanya. Sedangkan dia tuh masuk top 5 opsi gue pun enggak. Top 10 opsi gue pun enggak. Justru gak kepikiran ada nama dia. Dan di situ gue cukup speechlessly. Itu tuh kejadiannya waktu pas gue lagi berkeliling di sore hari naik BST. Buat kalian yang gak tahu BST itu apa, itu Batik Solo Trans. Yes, itu waktu gue masih di Solo. Dan gimana ya, kayak hal-hal simple aja tuh bisa jadi sesuatu yang touching ke gue. Mungkin karena gue bahas di episode sebelumnya, entah gue memang Aries yang gampang baper atau memang dia yang membuktikan bahasa cintanya tuh berbeda dengan orang yang lain. Gue jadi ngerti teman-teman. Gue jadi ngerti bahwa ungkapan sayang tuh gak harus dengan ucapan gue suka sama lo, gue cinta sama lo. Gak selalu tentang itu. Ungkapan sayang itu gak selalu tentang yang chat selalu setiap jam, teleponan berjam-jam sebelum tidur. Kadang memang ungkapan cinta itu sesederhana untuk berbuat baik kepada orang yang kita suka, dan selalu mengutamakan kebahagiaan orang tersebut. Jujur waktu gue sama dia, gue sih awalnya ngerasa biasa aja, tapi lambat laun berjalan dari hari ke hari, gue ngerasanya ada sesuatu yang spesial, sesuatu yang ngebuat gue nyaman. Mungkin dia memang ngebentuk semacam universe baru kalau gue sama dia berdua. Itu jadi ada obrolan yang meskipun sederhana tapi warm. Namun sama seperti tema kali ini, di saat gue udah membuka hati, di saat gue udah siap buat jatuh cinta, ternyata dia udah terlalu lama menunggu gue, yang mungkin terlalu lama responnya, yang mungkin juga terlalu abu-abu dan terlalu mengambang. Namun di saat gue udah bener-bener tenggelam, justru dia udah mulai naik ke atas dan menyelamatkan dirinya sendiri dari ketidakpastian yang gue lakukan. Sebenarnya itu sakit sih buat gue, karena seperti dikasih harapan, tapi giliran sudah masuk ke harapan tersebut gak terwujud apa-apa. Well, salah gue juga sih yang sebenarnya gak peka sama perasaan pas di awal. Salah gue juga sih yang sebenarnya gak tahu bahasa cinta itu ternyata banyak beragam macamnya. Bahasa cinta itu gak cuman selalu bilang I love you atau selalu bilang gue kangen sama lo, tapi cukup sekedar kayak menawarkan ciki, atau menawarkan minum kalau lagi haus, atau menawarkan pulpen kalau pulpen lo habis. Bahasa cinta itu bisa sesederhana itu. Dan di situ tuh gue nggak ngerti bahwa itu yang dia kasih tuh adalah cinta. Karena berbuat baiknya dia itu juga sama kayak dia berbuat baik ke orang lain. Jadi gue nggak bisa dong ngerasa paling atau ngerasa kayaknya ini dia lakuin buat gue deh, karena memang nggak ada bedanya sama sekali. Mungkin memang habitnya ya berbuat yang sangat baik dan sangat perhatian tuh gak cuma ke gue tapi ke orang lain. Tapi di saat gue temuin fakta bahwa dia naruh perhatian ke gue
gue cukup speechless karena itu sudah berlalu dan sudah terlambat. Sebenarnya dua-duanya sama-sama sakit sih, baik yang telah melewatkan ataupun yang terlewatkan tuh sama-sama sakit. Yang terlewatkan itu sakit karena berjuang di awal dan gak dapat respons apa-apa, dan yang melewatkan telat buat jatuh cintanya. Sehingga waktu pas mau tepuk tangan tuh tangan satunya tuh udah disimpan, udah berjalan ke perjalanan baru nyari satu tangan yang lain. Jadi cinta bertepuk sebelah tangan deh jadinya. Begitu sih. Kalau kalian gimana? Mungkin kalian juga punya experience yang gak jauh beda dari cerita gue ini, atau mungkin kalian ada yang lebih ekstrim lagi. Karena memang cinta yang jatuh terlambat itu memang sakit sih. Kayak kita dipaksa untuk menerima keadaan, tapi keadaan tuh gak menerima kita. Kita telat buat ngertiinnya. Tapi mungkin gak sih kalau ternyata hal-hal tersebut itu adalah memang dirancang oleh semesta biar kita tuh gak ngerasain sakit yang banget-bangetan lagi. Dan di situ gue sempat menyesal, gue sempat ngerasain sakit yang amat juga. Tapi gue jadi ngerti bahwa ya that's life, harus dihadapin dong. Gak boleh kita berhenti dan stuck di sini. Mungkin itu bisa jadi pelajaran buat kita gak menyia-nyiakan orang lain. Jadi pelajaran buat kita tuh menghargai perjuangan orang lain juga, dan benar-benar lihat, benar-benar membuka hati. Iya, lo boleh menutup hati lo karena lo trauma sama rasa luka dari orang lama, tapi juga gak menutup kemungkinan untuk coba buka lagi terus hati lo buat orang-orang yang baru yang datang ke hidup lo, karena mungkin niat mereka memang mau mewarnai hari-hari lo yang lagi kelabu ini. Sesederhana itu. Jadi mungkin kalau misalkan nanti ada seseorang baru, gue bakal coba untuk lebih membuka diri, meskipun nanti orang barunya itu adalah orang lain, gak tentang dia. Tapi kalau misalkan tentang dia pun mungkin hasilnya bakal jadi lebih indah, karena kita udah sama-sama paham dan sama-sama mengerti bahwa di antara kita berdua itu punya perasaan dan punya satu ikatan, punya satu garis besar, bahwa garis besar yang bernama kasih sayang. Jadi semoga di next chance gue bisa memperbaiki insting gue juga dalam soal percintaan. Ada hal yang dulunya kukira biasa aja, ternyata itu semua adalah cinta. Ada hal yang kusimpan dan kugenggam terlalu erat, pada akhirnya justru tak ada satupun yang tersisa. Ada hal yang waktu itu belum sempat ku mengerti, belum sempat ku pelajari, namun saat aku sudah siap, terlambat ku sadari bahwa ternyata baikmu padaku saat itu adalah terdapat cinta yang ingin kamu bagi. Namun saat itu aku yang rapuh, aku yang kaku, aku yang kian menutup diri, karena jujur sakit yang kemarin belum sepenuhnya pulih. Memang terdengar begitu menyia-nyiakanmu, memang terdengar begitu jahat karena telah melewatkanmu. Tapi di sini, di saat aku sudah bersiap dan udah menata diri, justru kamu yang telah beranjak dan memilih pergi. Saat aku sudah jatuh cinta, kamu justru sudah melupa, dan rasa itu tak lagi ada. Maaf ya, karena jujur, waktu itu aku belum mengerti. Jatuh terlambat itu memang gak enak ya. Coba kalau jatuhnya bareng, pasti segalanya bisa dinikmati bareng-bareng juga. Kalau jatuhnya sendiri-sendiri, sakitnya juga harus ditanggung sendiri-sendiri. Tapi, begitulah cinta. Apapun itu memang harus sesuai dengan porsinya. Porsi senang dan porsi sedih itu harus sama. Gak boleh timpang, gak boleh terlalu banyak sedihnya. Mungkin untuk saat ini boleh nyesel, gak apa-apa. Nikmatin dulu rasa sakitnya, nikmatin dulu rasa kecewanya, sampai benar-benar habis dan benar-benar cukup untuk kamu punya bekal buat melangkah ke depan. Aku yakin pasti nanti langkah kamu bakalan lebih ringan daripada sebelumnya, karena kamu sudah dapat pelajaran. Dan menurut aku, berbicara tentang cinta itu bukan hal yang tentang paling,
tapi harus saling. Dan yang namanya cinta itu terjalin hubungan kasih sayang seperti memegang dua temali, itu kekuatannya harus sama. Gak boleh yang satunya lemah, atau gak boleh yang satunya bahkan sudah ingin melepas tali tersebut, tapi yang hanya menarik satu talinya itu hanya satu orang. Itu bakal jadinya timpang. Dan kalau percintaan atau kasih sayang sudah timpang dan jadi gak seimbang, itu patut dipertanyakan karena nantinya bakal berujung ke hal-hal yang justru sifatnya pura-pura. Itu gak baik sih. Mungkin jatuh terlambat memang terdengar menyakitkan, tapi jadi pelajaran buat kita bahwa suatu saat nanti kita gak boleh menyanyiakan hati seseorang yang sudah berjuang buat kita. Kita harus menghargainya. Kalau memang gak suka dari awal, bilang gak suka. Gak boleh ngegantungin, karena digantungin itu gak enak. Asli deh. Jadi buat teman-teman yang udah dengerin podcast ini, mungkin bisa menjadi jawaban kalian yang sudah melewatkan seseorang atau sudah terlewatkan oleh seseorang. Semoga bisa kalian ambil hal-hal baiknya. Terima kasih banyak udah dengerin podcast episode kali ini. Jangan lupa di-share ya teman-teman. Oh ya, mungkin buat kalian yang dari tadi salpok sama background musiknya, karena pas banget sama topik yang kita obrolin kali ini, langsung aja gue kasih tahu ya. Ini tuh lagi judul lagu dari Rahmania Astrini featuring Nino, judulnya Tak Bisa. Tuh kan pas banget kata gue juga. Langsung streaming sekarang juga, karena gue juga bakal mau streaming sekarang juga setelah dengerin podcast ini, karena relate banget. So gue pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.